Apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi dengan gua Andreas Kawali. Eh, Salam Unity University, bersatu dalam perbedaan. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan bagaimana sih bentuk pelecehan seksual itu dan bagaimana caranya untuk melaporkan untuk melaporkan kasus pelecehan seksual itu. Seorang korban itu harus memiliki bukti apa aja gitu. Nah, itu poin yang perlu saya informasikan ke teman-teman semua. Makanya saya berharap teman-teman semua bisa menonton video ini sampai selesai. Baik, terlepas dari kasus yang trending satu di Twitter ya, di mana seorang penyanyi ya tidak merasa dilecehkan, padahal itu bagian dari perbuatan pelecehan. Di sisi lain juga saya menemukan suatu curhatan dari kaum wanita di media sosial. Baik, setelah kita mendengarkan ya suatu cerita yang memilukan hati karena si korban ini tidak mendapatkan keadilan yang semestinya, maka pertanyaan selanjutnya adalah apa saja bukti-bukti yang perlu korban persiapkan ketika ia menjadi korban pelecehan seksual. Ya, maka terlebih dahulu kita ingin tahu apa sih itu pelecehan seksual. Pada dasarnya pelecehan seksual itu tidak ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun sebenarnya pijakan dari pelecehan seksual itu adalah pasal 289 sampai 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebenarnya di sana itu bahasanya bukan sebagai pelecehan seksual, tapi lebih kayak perbuatan cabul. Akan tetapi bahwa pelecehan seksual itu adalah suatu perbuatan pidana yang memang dasar hukumnya tetap kita menggunakan pasal 289 sampai pasal 96 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, dasar hukumnya adalah itu. Terus yang berikutnya apa yang menjadi bentuk dari perbuatan pelecehan seksual? Untuk pelecehan seksual itu seperti yang teman-teman udah pahami bersama, bahwa jika ada sentuhan ke daerah kemaluan, daerah payudara ataupun ciuman dengan cara memaksa si korban, artinya perbuatan itu tidak diinginkan oleh wanita itu, maka itu merupakan bagian dari pelecehan seksual. Nah, pertanyaan selanjutnya yang sangat penting dan menjadi poin dari pembahasan kita pada kesempatan ini adalah bagaimana cara membuktikan pelecehan seksual itu, ya, karena sifatnya kan katakanlah belum ada persetubuhan atau hubungan intim. Kita berpijak pada pasal 184 ya, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, dalam undang-undang itu ya, di pasal 184 itu menyatakan ada 5 hal yang berkaitan dengan alat bukti ya. Apa aja bukti-bukti yang perlu teman-teman sediakan sebagai korban dari pelecehan seksual. Yang pertama, keterangan saksi. Yang kedua, keterangan ahli. Yang ketiga, bukti surat. Yang keempat, bisa juga bukti petunjuk. Dan yang kelima, keterangan terdakwa. Caranya adalah merangkum 5 bukti itu supaya bisa memenuhi 2 alat bukti supaya ini nanti bisa diperkarakan. Maka saya memberikan gambaran seperti ini. Dari segi keterangan saksi itu adalah misalnya ketika ada orang di sekitar ya yang melihat kejadian itu, maka itu bisa kita konfirmasi ke orang yang melihat kejadian itu supaya ia menjadi saksi di kepolisian. Terus yang berikutnya adalah keterangan ahli. Misalnya kalau pelecehan seksual itu sampai berujung luka ya, atau sampai berujung pada rusak pada bagian kelamin atau bagian yang sensitif, maka teman-teman bisa melakukan visum ke dokter. Nanti hasil dari dokter itulah yang menjadi bukti untuk melaporkan perbuatan itu. Terus yang ketiga, yang dimaksud dengan bukti surat. Nah, teman-teman bisa juga ya menyerahkan alat bukti dengan cara misalnya kalau pelecehan seksual itu sudah terjadi ya, teman-teman berusaha untuk mengkonfirmasi lagi atau entah marah-marah sama pelakunya ya, misalnya dengan cara, kenapa sih kamu ngelakuin ini ke saya, kalau misalnya yang pelakunya itu adalah orang
orang terdekat kita, dan bisa jadi lokus deliktinya atau tempat kejadiannya itu adalah di kamar atau di rumah, bisa kita WA kalau kita misalnya nggak berani ngomong langsung ya, kita WA sampai pastikan dari percakapan kalian itu sampai dia terbukti bahwa dia mengakui secara dua pribadi, dia mengakui bahwa dia sudah melakukan perbuatan itu. Nah, bukti chattingan kalian itu nanti bisa di print untuk berbentuk sebuah surat, dan itu nanti bisa menjadi bukti dalam bentuk surat yang bisa diserahkan ke kepolisian ketika teman-teman melakukan pelaporan. Terus yang berikutnya, bukti petunjuk ya. Dalam hal ini teman-teman ketika sudah terjadi perbuatan pelecehan seksual, katakanlah dalam rumah ya, dalam kamar gitu ya, teman-teman setelah kejadian itu pastikan mencatat tanggal kejadiannya, waktu kejadiannya ya. Terus juga teman-teman mencatat hal-hal yang berkaitan dengan, misalnya kalau terjadi tempat tidur, teman-teman kalau ada yang pakaian yang sobek, entah spray yang sobek atau apapun itu teman-teman istilahnya dikumpulkan sebagai alat bukti petunjuk ya. Misalnya ada properti yang sampai pecah atau barang-barang yang sampai rusak atau pintu kamar yang sampai rusak, itu teman-teman dokumentasikan semuanya, kumpulin semua untuk menjadi sebuah bukti petunjuk. Terus yang terakhir adalah keterangan terdakwa. Nah, keterangan terdakwa ini merupakan salah satu bukti yang kuat ketika teman-teman berhasil misalnya menghubungi dia lewat telepon, terus rekaman suara itu teman-teman bisa rekam sehingga itu menjadi pembanding nanti dengan bukti surat ya, chatting kalian. Nah, tambah lagi nanti keterangan terdakwa atau dalam hal ini tersangka disesuaikan lagi sama pihak kepolisian, atau misalnya kalau sampai di pengadilan disesuaikan oleh jaksa penuntut umum atau hakim yang bersangkutan. Nah, itulah yang menurut saya penting untuk teman-teman perhatikan, supaya ketika teman-teman mengalami pelecehan seksual, teman-teman itu bisa mempersiapkan alat bukti itu supaya teman-teman bisa mendapatkan keadilan atas apa yang menimpa teman-teman. Ada satu hal penting lagi yang saya sangat merasa penting, bahwa sering sekali itu, ambil contohlah kejadian tadi, netizen yang menjadi korban dari pelecehan seksual atas atasannya. Kejadian itu terjadi di tempat tidur atau dalam rumah. Misalnya saya ingin memberikan tips, misalnya kalau di rumah itu hanya tinggal berdua atau bertiga atau katakanlah berdua, saya berharap teman-teman sebagai wanita ya, misalnya dalam satu kamar, di situ tidak ada CCTV, pastikan kita semua ini mempunyai HP yang memang sudah rusak gitu loh. Nah, kalau bisa HP yang rusak itu jangan dianggurin atau jangan dibuang, atau bahkan jangan sampai disimpan sebagai suatu properti yang jadinya nggak bermanfaat, tapi coba teman-teman manfaatkan HP yang rusak itu untuk memperbaiki kameranya saja gitu loh. Nah, nanti itu bisa menjadi sebuah properti yang mengganti CCTV itu kalau misalnya di rumah itu atau di kamar itu nggak ada CCTV. Nah, dalam situasi itu sangat penting ketika teman-teman cewek di rumah hanya berdua atau bertiga bahkan sendiri, itu bisa digunakan misalnya di posisi di sudut kamar, di atas lemari atau dimanapun, supaya merekam setiap apa yang menjadi, misalnya di kamar kamu sedang sendiri atau sedang tidur, kamu nyalakan kamera HP itu gitu loh, supaya nanti itu untuk mengantisipasi jika di rumah itu mungkin kamu sudah mencium aroma-aroma gak beres dari orang rumah itu atau orang terdekat di rumah itu bisa jadi alternatif atau bisa jadi solusi supaya bisa merekam kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Kalau misalnya di rumah itu nggak ada CCTV gitu ya. Paling kurang lebih itu pembahasan saya kali ini yang berkaitan dengan bagaimana kita membuktikan suatu perbuatan pelecehan seksual. Ya, kurang lebih itu pembahasan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau misalnya ada yang kurang mohon dimaafkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya saya lebih bersemangat lagi membuat konten selanjutnya ya. Sekian dari saya, baiklah hukum ditegakkan sampai langit akan runtuh. Gua Andreas, bye.